wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang mana telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam suasana yang menunduk. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman guru dan staf tata usaha di mana bisa berkenan hadir untuk mendukung proses dari CJP, yaitu masuk ke dalam sesi diseminasi di mana nanti ada pemaparan apa yang didapat oleh CJP selama istilahnya diklat ya. Itu. Oke. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu, telah berjuang dengan rasa ngantuk, berjuang dengan kepentingan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ini merupakan amal ibadah dan merupakan dukungan secara moral bagi kita untuk Bu Iis untuk melaksanakan proses dari CGP. Terima kasih kepada Pak Asep yang sudah membuka acara hari ini. Selanjutnya saya akan memaparkan ya, atau melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Tapi saya lupa. Bilang assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru. Siang. Dalam aksi nyata yaitu untuk melakukan diseminasi atau pengembasan mengenai pengalaman, pengetahuan yang saya dapat selama mempelajari modul ini. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu sebelum kita nanti membahas mengenai budaya positif. Nah, ada pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan. Yang pertama, pernyataan ya, ini pernyataan bukan pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu ungkapkan apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak ya mengenai ketiga pernyataan pemantik ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Hukuman setuju. Ya setuju ya, semua sepakat ini setuju. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jadi Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya misalkan kalau misalkan kita belajar terus kemudian ada kelompok atau anak yang berhasil dalam belajarnya misalkan, jadi kita memberikan penghargaan entah itu dalam ucapan ya, kemudian atau dalam memberikan hadiah juga bisa. Nah, menurut Bapak dan Ibu setuju? Ada yang bisa menjelaskan kenapa mengatakan setuju semua? Barangkali Bapak dan Ibu pernah menerapkan hal itu di sekolah, di kelas? Pernah. Bu Neni pernah? Bisa berbagi cerita? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pernyataan pemantik yang dari 3 pernyataan tersebut, kami semua setuju dari pernyataan tersebut dan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami di kelas ketika anak tidak mau menyatu dengan temannya ketika pembelajaran, tapi yang ada beberapa siswa malah api lainnya, bahasa Sunda nama api lain gitu ya, ya cuek saja. Jadi saya berikan hukuman di situ apa? Hukuman membaca. Nah, anak di depan, jadi disuruh
seperti itu membaca di depan, yang duduknya di belakang disuruh ke depan oleh saya, dan akhirnya anak tersebut mau mengikuti pembelajaran tersebut dengan hukuman seperti itu. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika ada kegiatan di kelas, kemudian saya menyiapkan ballpoint, penghapus, kemudian pensil. Nah, yang tepat untuk latihan tersebut, cepat dan tepat, diberi penghargaan, dan anak tersebut malah lebih semangat lagi untuk belajarnya. Kemudian yang lainnya juga begitu antusiasnya karena ingin mendapatkan hadiah juga, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Neni yang sudah berbagi pengalaman mengenai pemberian hukuman dengan hal positif berarti ya. Apakah nanti berarti kita harus memberikan, tadi katanya ada pulpen, tadi ya ada penghapus, berarti kita setiap kali ini harus selalu menyiapkan itu. Atau kita misalkan sangat baik, sangat keren, hebat. Nah, apakah itu bisa kita gunakan dalam jangka panjang Bapak Ibu dan setiap hari dan selalu? Sesekali. Setiap saat ya, menghargai, mengapresiasi berarti ya. Nah, Ibu saya akan bertanya dulu. Barangkali Bapak dan Ibu sudah mengenal kata disiplin positif atau budaya positif? Sudah pernah dengar sebelumnya? Belum paham ya. Sudah mendengar tapi belum paham. Iya. Kalau begitu, selanjutnya saya tampilkan ini budaya positif. Ya. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan, pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri dan penuh hormat. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh murid, gitu ya, yang dilakukan oleh murid yang tentunya akan mendidik murid untuk menjadi lebih bertanggung jawab, menjadi lebih mandiri dan penuh rasa hormat, gitu ya. Ini yang disebut dengan budaya positif. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan budaya positif di sekolah? Ya, tentunya saya juga ini sudah mendengar sebelumnya, tapi belum tahu, belum paham betul sebelum mempelajari modul 1.4. Itu apalagi menerapkan, gitu ya. Nah, tetapi semenjak saya mengikuti program guru penggerak dan mempelajari modul 1.4, saya sudah menerapkan keyakinan kelas, segitiga restitusi itu sudah. Nah, lalu bagaimana cara mewujudkan budaya positif? Nah, cara mewujudkan budaya positif adalah kita harus memahami dulu budaya disiplin positif itu apa, nilai-nilai kebajikan itu apa, kemudian teori motivasi. Ya, teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan tadi ya sudah ada di pernyataan pemantik mengenai hukuman dan penghargaan. Nanti kita lihat. Ya, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin ini adalah hal baru. Ya, hal baru bagi kita karena sebelumnya yang namanya tata tertib, yang namanya peraturan itu kan sudah ada dan dibuat oleh guru dan dibuat oleh sekolah. Sementara peserta didik sendiri tidak dilibatkan dalam membuat aturan sendiri, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia atau murid ketika melakukan sesuatu itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti ada macam-macam yang kebutuhan dasar manusia itu ternyata berbeda-beda. Ada rasa ingin diterima, kemudian ada rasa ingin diakui, rasa ingin karena ada kesenangan yang ingin dia penuhi.
karena ada penguasaan yang ini yang ini. Nah, akan kita belajar. Selanjutnya, Itu dulu ada pertanyaan dulu. Yang saya tahu ya, restitusi itu yang saya tahu restitusi itu kalau pinjam ke BJB itu kan kalau restitusi, malah justru saya baru mengenal di apa ya, di dalam perbankan ada restitusi. ada kalau pinjam sebelum waktunya sudah pinjam lagi sebagaimana sudah pinjam lagi, nah nanti asuransinya itu bisa dikembalikan lagi. Oh, iya. Bukan restitusi yang parkir itu. Berarti ini berbeda restitusinya, Bapak dan Ibu ya. Berbeda. Bukan restitusi perbankan, bukan restitusi dari parkir tadi ya. Tapi berbeda. Akan kita kupas nanti ya. Kemudian, nah, selanjutnya tadi kita akan mempelajari mengenai disiplin itu sendiri. Apa sih disiplin? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Mentaati segala peraturan itu disiplin. Ada lagi yang mau menambahkan barangkali Bapak ini? Mentaati segala peraturan. Baiklah. Memanage sesuatu hal itu disiplin ya. Ada lagi yang mau menambahkan pagi ya? Ya lanjut. Nah kita lihat disiplin itu berasal dari Latin, bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Iya. Nah, dengan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi kita disiplin karena ingin mencapai tujuan. Nah, apa yang dia hargai? Menurut Diane Gosen, kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang itu menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana caranya kita mengontrol diri? Dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dengan kata lain ya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya nilai-nilai kebajikan universal? Belum, baru lagi berarti ya. Baru. Banyak yang baru ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kebajikan universal. Nah, ini Bapak dan Ibu, kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu berasal dari mana Bapak ini? Diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang pertama ya. Kemudian dan berakhlak mulia. Jadi ya, anak Indonesia itu beriman, bertakwa, punya akhlak yang mulia. Kemudian mandiri. Ya, mandiri itu artinya berarti murid tidak bergantung kepada orang lain. Yang bergantung itu selalu pada kekuatan sendiri, bahwa kita mampu. Ya, yaitu benar kritis. Ya. Nah, apakah murid-murid kita sudah bernalar kritis Bapak dan Ibu? Belum. Ya. Belum semua. Ya, berarti hanya ada sebagian berarti ya. Nah, kewajiban kita untuk memunculkan bahwa murid memiliki bernalar kritis. Belum semua, ya. Kemudian berkebinekaan global. Ya, kalau berkebinekaan global itu berarti
berkelompok, tentu di situ ada nilai gotong royong. Betul tidak Bapak dan Ibu? Betul ya. Kalau kita selalu menerapkan pembelajaran berkelompok, pasti anak-anak itu akan bekerja sama. Tetapi apakah sudah semua bisa bekerja sama di dalam kelompok? Tidak. Karena satu kelompok 5 orang yang kerja hanya 1 orang, yang lain bermain ke sana kemari. Bekerja sama. Kemudian kreatif. Apakah murid-murid kita sudah muncul tidak kreatifnya? Belum semua. Jadi belum menjadi dalam hal ya, kreatifnya belum muncul ya dalam hal. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, ya, jadi Bapak dan Ibu, inilah kebajikan universal. Jadi yang disebut yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah tahu ya. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Nah, tadi ini yang Pak Bu Neni restitusi ya, nanti kita akan pelajari. Jadi restitusinya iya. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini masih motivasi eksternal. Artinya bahwa murid itu percaya ketika tidak melakukannya berarti nanti dia tidak akan nyaman. Gitu. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan itu, ya makanya dia melakukan disiplin. Gitu ya. Jadi disiplin di sini bukan berasal dari murid itu sendiri, bukan berasal dari dalam. Jadi masih motivasi eksternal. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, tadi di pas pertama ya sudah ada bahwa pemberian hukuman dengan disiplin positif tadi. Kemudian dengan membaca tadi yang Ibu sampaikan, kemudian disampaikan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi murid itu melakukannya ketika dia mengharapkan sesuatu. Nah, berarti itu masih berasal dari luar. Ya, ini motivasinya masih berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri sendiri, gitu ya. Ini tentunya akan bertahan lama, selalu harus dimotivasi. Harus dimotivasi. Berarti betul, baik, gitu ya. Ini yang kedua. Teori yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, bahwa murid itu merasa bahwa dirinya adalah berharga, kemudian memiliki bakat, kemampuan. Kenapa tidak dimunculkan? Gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kemudian saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, dari ketiga motivasi ini, mana yang paling baik menurut Bapak dan Ibu? Mana? Yang mana Bapak ya? Nomor 3, motivasi internal diri sendiri. Selanjutnya, ya ini hukuman tadi dan konsekuensi, restitusi nanti terakhir ya. Nah, hukuman dan konsekuensi. Ini ada tindakan guru. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan memilah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari ke-7 pernyataan ini mana yang termasuk hukuman? Mana yang termasuk konsekuensi? Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuen. Ini pengalaman saya waktu SD, gara-gara saya minta tidak ikut Agustusan, jadi saya suruh nulis. Iya, 100 kali saya pernah itu mengalaminya.
Nah, Ya, kan ada yang dulu. Ya. iya. Terus yang Udah perjanjian. udah perjanjian, apakah perjanjiannya nanti kalau datang terlambat kamu mencatat 100 kali? Iya. Kalau saya dulu perjanjian. Oh, perjanjian. Dulu ya. Lanjut yang kedua nih, Bapak dan Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maksudnya ke hukuman. Oke, kita lihat ya. Apakah benar hukuman? Betul, alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk ke hukuman. Kita lihat hukuman apakah hukuman ini? Betul, hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi karena telah mencoret-coret buku temannya nih, biasanya terjadi Bapak dan Ibu ya di kita. Nah, biasanya terjadi, makanya nanti konsekuensinya adalah harus mengganti buku teman. Nah, coba lihat benar tidak? Betul. Benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Konsekuensi. Iya. Selanjutnya yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan. Tidak mengenakan ini ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan ini. Tidaknya. Tidak. Iya, tidak tertulis Bapak dan Ibu, maaf. Jadi ini bagaimana ini hukuman atau mengenakan. Murid disuruh mengenakan karena tidak mengenakan. murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan. Jadi mungkin di sini iya, betul, tidak pakai sepatu seharian. Ini maksudnya seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah ini gara-gara tidak ada kata tidak aja Bapak dan Ibu sudah aktif. Jadi nanti saya harus menerapkan pemancing kritis. Ini betul kritis ya. Jadi ini jawabannya apa berarti Bapak dan Ibu? Hukuman. Kita cek ya. Hukuman, betul. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bagian ya. Hukuman. Jadi ada murid pada saat pembelajaran olahraga kemudian telat 15 menit. Jadi disuruh lari, dihukumnya. Gitu ya, nanti disuruh lari. Jadi termasuk ke hukuman. Kita lihat. Iya, karena kan di pelajaran olahraga. Iya, disuruhnya lari. Iya, lari gitu ya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan awal dengan murid. Nah, saya bertanya dulu berarti ya masih pada bingung. Antara hukuman dengan konsekuensi ada yang tahu perbedaannya? Kalau hukuman itu karena ada sesuatu hal yang dilanggar. Dilanggar. Ya. Kalau hukuman itu kalau konsekuensi karena ada sesuatu yang kita lakukan dan merugikan orang lain misalnya dan harus mengganti atau merubahnya. Kalau konsekuensi itu perjanjian dari awal itu ya. Iya. Sebelum dilaksanakan ada perjanjian dulu bahwa kalau terlambat, nah hukumannya seperti itu Konsekuensi. Itu yang menggantikan kertas kan bukan konsekuensi, tidak ada perjanjian. menggantikan kertas karena bukan apa Karena tercoret gitu. apa ini tuh ya? Itu mah Bukan tanggung jawab. nggak ada subjeknya online kelas. Jadi kalau hukuman itu Bapak dan Ibu sebetulnya hanya satu pihak, berasal dari guru, betul. Hukuman itu berasal dari guru. Sedangkan konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid. Ya, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu hanya satu pihak yang berasal dari guru.
mungkin yang pagi lakukan, ternyata ada murid yang telat 15 menit. Nah, konsekuensinya sudah dibangun sejak awal. Jadi harus melakukan lari selama berapa itu? 10 menit. Itu maksudnya gitu ya. Iya. Kalau yang begini maksudnya apa? Iya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan memahami keyakinan kelas. Ya, waktu awal ya kegiatan MPLS ya Pak Eka sudah membuat keyakinan sekolah ya. Nah, keyakinan sekolah. Sudah pernah mendengar Bapak dan Ibu keyakinan kelas? Tata tertib, aturan, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, jadi semua orang itu akan lebih tergerak dan bersemangat ya untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan dijelaskan dulu nih. Di sini saya pemaparannya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat kalau peraturan kan hanya satu pihak, betul ya Bapak dan Ibu? Tata tertib kelas 7A itu berasal dari mana? Wali kelas. Ya. Kemudian keyakinan sekolah sendiri kemarin, ya keyakinan berbeda. Kalau keyakinan kelas itu, Kalau guru mapel masuknya apa ya? kalau guru mapel itu nanti masuknya ke keyakinan sekolah. Iya, karena keyakinan kelas ini juga di kelas Pak sama wali kelas. Kan beda-beda. Nah, hukumannya atau pendisiplinan Iya. ya tiap mapel tuh. iya. Ada yang suruh ini. Nah, nanti kalau misalkan guru mapel itu bisa di keyakinan sekolah Pak. Itu di keyakinan sekolah. Jadi sebetulnya keyakinan sekolah yang kemarin itu seharusnya kita dalam rapat misalkan silakan Bapak dan Ibu ada usulan apa yang ingin diyakini. Itu harusnya begitu kan. Kemarin kita hanya mengubah peraturan menjadi keyakinan istilahnya ya. Kemarin kan peraturan atau tata tertib sekolah kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kan Bu, kalau keyakinan sekolah itu kan umumnya Bu. Iya, umum. Luas lah. Luas. Kan kita aturan yang ada di kelas ada kan Bu. Iya, dan itu bukan keyakinan kelas tapi keyakinan sekolah. sekolah. Betul, itu sudah betul. Sudah betul Pak Eka. Sudah betul. Katanya kan keyakinan sekolahnya diusulkan dari guru-guru. Ya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau ada yang ditambahkan dari Iya. Mungkin saya menjelaskan ini dulu biar nanti tergambar untuk keyakinan sekolahnya ya, Bapak dan Ibu guru. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang akan kita lakukan adalah siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan bisa berpatokan kepada peraturan yang sudah ada. Atau misalkan mereka mengusulkan apa yang ingin kita lakukan bersama. Saya pernah menerapkan di kelas 7A, ada anak yang berinisiatif dengan mengatakan budayakan antrik. Mungkin ketika pada saat bertugas, ya pada saat bertugas semuanya rebutan. Kemudian ke kantin katanya Bu, saya ke kantin, ya rebutan jajan yang ini pertama. Gitu. Jadi dia menerapkan ini budayakan antrik. Nah, itu berasal dari siswa itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk yang misalnya tidak tiket itu bisa dijadikan Bisa, gitu ya bisa dimasukkan. Gitu ya, nanti berarti tugas dan tanggung jawab Bapak itu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Gitu misalkan, bagaimana kondisi belajar agar kondusif, bagaimana kelas agar tetap bersih. Itu kan nanti muncul dari anak. Harus melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu pasti. Ya, jadi kitanya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak-anak itu mengusulkan, ya harus begini. Nah, atau bisa juga patokan dari peraturan yang sudah ada. Gitu ya. Hanya saja untuk keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda Bapak dan Ibu. Kalau peraturan itu berasal dari kalimat-kalimat negatif. Jangan, dilarang, tidak boleh. Itu kata negatif ya Bu Neni.
Iya. Kalau keyakinan kelas dihilangkan semua kata negatifnya. Gitu ya. Nah kemudian langkah kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah tertulis. Nah kemarin saya menerapkan di kelas 7A ini. Sebenarnya kan saya bukan wali kelas ya, karena memang saya mendapatkan tugas juga untuk membuat aksi nyata itu. Jadi saya itu dari awal sudah sudah memandu anak-anak. Kemudian saya juga membagikan stick note kertas berwarna kepada murid satu-satu. Jadi silakan ya boleh menuliskan peraturan juga tidak apa-apa. Silakan peraturan atau sikap apa yang kalian inginkan di kelas menulis. Ada yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Mungkin mereka juga patokannya dari peraturan yang sudah ada waktu SD. Itu menulis semua. Nggak apa-apa, menulis semua. Sesudah menulis, ya langkah kedua yang saya lakukan adalah silakan hilangkan kata negatif. Jadi tidak boleh ada kata tidak boleh, jangan, dilarang, itu kita hilangkan. Anak-anak menulis lagi. Jadi mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi diubah semua. Nah, sambil saya juga ngecek, membantu, membimbing mereka untuk membuat kalimat positif. Nah setelah itu anak-anak menempel di papan tulis. Di papan tulis dari 30 anak mungkin menulis ini semua 30 ya, menulis semua. Tetapi pasti ada keyakinan kelas yang sama. Jadi tidak usah kita sebutkan semua keyakinan kelasnya. Jadi kalau yang sama kita cukup bacakan satu saja. Jadi nanti itu ada 10 misalkan. Dari 10 supaya tidak memberatkan tidak usah ditulis semua. Jadi ya ambil ambil yang kira-kira penting bagi kita. Dari 10 bisa ambil 5 misalkan. Bisa gitu ya. Sini. Jadi guru dengan siswa nanti akan memilah keyakinan kelas mana yang akan disepakati. Dari 30 anak kemudian jadi 10 keyakinan yang sama, kemudian kita pilih boleh jadi 6 gitu, boleh jadi 6. Nah setelah itu setelah mengubah jadi kalimat positif ya, nanti Bapak Ibu tinggal ditempel saja, silakan kreatif aja. Nanti ditempelnya seperti apa, apakah mau di print sama kita atau kita pakai kertas berwarna. Nanti anak-anak menempel cat jarinya itu sebagai bentuk tanda kesepakatan kita bersama gitu. Atau kita bisa juga mengetuk keyakinan kelas pertama datang tepat waktu, sepakat tidak? Sepakat. Kita ketuk 3 kali tak gitu. Bisa seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu peraturan dengan keyakinan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya bersama-sama dengan murid. Nah Bapak dan Ibu sudah melakukan itu untuk semester sekarang? Udah di kelas 7. Tapi apa Bu Ika? Nggak banyak. Tadi kan kata Ibu semuanya ya, Iya. semuanya menulis. Iya. Kalau kemarin itu belum sampai ke sana. Belum sampai Ada ke sana. beberapa yang sudah Disepakati ya. Tapi berarti ya sedikit-sedikit ya. Nanti kedepannya bisa bersama-sama semua. Ya. Gitu ya. Jadi paham ya Bapak dan Ibu, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ini berguna bagi wali kelas. Kalau tadi kata Pak Eka guru mapel, ya harusnya kita dalam rapat kita kaji ulang peraturan yang sudah dibuat, kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Itu apakah ini sudah mencerminkan keyakinan kita? Sudah mencerminkan apa yang ingin kita lakukan bersama? Gitu ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa perilaku manusia itu didasari oleh pemenuhan kebutuhan. Jadi ketika saya melakukan sesuatu atau murid melakukan sesuatu, berarti mereka itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah cuma kita nggak tahu kebutuhannya apa saja. Apakah Bapak Ibu pernah menerapkan itu? Kenapa sih melakukan ini? Ya, apa yang ingin dilakukannya? Sebetulnya dia ingin apa? Ya ini kebutuhan dasar manusia. Nah ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 4 macam. Kasih sayang
berusaha untuk memenuhi kebutuhan apa? Penguasaan, gitu ya. Kemudian ada kesenangan. Ternyata setiap anak itu memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Kita coba penerapannya di kelas. Nah, yang pertama ada jawaban indah ini, kasus pertama. Kemudian ada kebutuhan, tindakan ada. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Jadi mengerjakan tugas seperti itu terus. Kemudian ditegur, katanya kelas itu harus tenang. Nah, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Gitu. Jadi ini Dina laporan ke ibunya, gitu ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, yang pertama itu termasuk pemenuhan kebutuhan apa? Kesenangan. Oke, kita betul, kesenangan. Jadi Dina itu berusaha memenuhi kesenangan. Dia senang bernyanyi. Berarti tugas kita ini mungkin dari asesmen juga ya. Ternyata anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Nah, ternyata yang berusaha dipenuhi oleh Dina adalah kesenangan. Kemudian ibu guru yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit baru. Rasa disayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Terus ada satu lagi. Cari perhatian. Cari perhatian. Ya, kita coba lihat. Ya, kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi mungkin ada ibu guru yang mengajarnya ceramah terus. Alhamdulillah bapak-bapak enggak. Nah, ini diceritakan ibu. Ini diceritakan ibu guru ya. Sebetulnya kasusnya ada banyak Pak, tetapi yang saya menyesuaikan dengan waktu, saya tidak mencantumkan semua ini. Jadi hanya satu kasus ini aja. Ya, jadi ibu guru tersebut mengajarnya ceramah aja, yuk bercerita dongeng, gitu. Tiba-tiba diajarkan dongeng, gitu ya. Nah itu seperti itu. Kira-kira apa ini? Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Kebebasan, penguasaan. Kebebasan, penguasaan. Jadi ingin belajarnya tidak hanya mendengarkan saja. Nah, tapi ingin juga belajarnya dengan cara yang berbeda. Apa? Kebebasan. Kita lihat. Kebebasan. Yang keempat, aku sebel. Kamarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Wah, aku sebel. Padahal kamarku tidak rapi, malah diperlihatkan di depan kelas. Jadi malu mungkin anak tersebut ya. Malu. Nah, kira-kira apa? Tadi kesenangan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan apa? Berarti jawabannya penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima. Terus apa? Ayo kita pikirkan bersama. Kalau saya sudah ada jawabannya. Apa? Penguasaan berarti. Jawaban. Karena yang terakhir belum gitu ya. Jawabannya penguasaan. Ya, ini tadi benar apa yang dikatakan Bu Ega. Belum bisa menggambar, tapi malah sudah ditunjukkan katanya gitu. So, jadi dia mereka malu. Nah itu ya, jadi mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, perlu kita ingat bahwa ternyata manusia itu kebutuhannya berbeda-beda. Kasih sayang dari gurunya, ingin diterima, kemudian dia membutuhkan kebebasan di dalam berekspresi, mengerjakan tugas, atau misalkan dia membutuhkan penguasaan, kemudian dia juga ingin
setuju dulu. Jadi ketika anak tidak mau buku, suruh membaca surat pendek sama saya. Surat pendek aja, surat pendek kamu terserah, tapi jangan samaan. Nah, ketika ribut terus disuruh membaca surat pendek lagi. Dan ternyata pas besok hari Sabtunya pelajaran saya lagi, dia 3 orang tidak datang ke sekolah. Nah, iya berarti hukuman saya malah justru membuat takut ya Bapak dan Ibu ya. Membuat takut, gitu ya, bukannya malah tambah mikir, ya kenapa saya melakukan hukuman tersebut, gitu. Malah justru takut, gitu ya. Kemudian rasa tadi pembuat bersalah, saya juga pernah menerapkan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tidak sayang ya sama ibu? Ya, kamu terkawinin ya ke ibu. Nah, saya juga pernah melakukan itu, gitu ya. Nah, posisi kontrol itu bukan hanya hukuman dari pembuat bersalah aja. Ada macam-macamnya. Ada pemantau, teman, kemudian posisi manajer, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video ya Bapak dan Ibu, biar tidak bosan. Nah, ini. Ini suaranya kecil ini. Ini penerapan 5 posisi kontrol dan penerapannya. Silakan Bapak dan Ibu perhatikan semua ya. 5 posisi kontrol adalah 1. Posisi pembungkus, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Ya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bisa Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam bisnis teman, perlu berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan dengan aktivitas yang tercipta adalah sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini perlu absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Siap-siap Bu. Kira ada kemarin. Mungkin karena sudah menjauh jadi bertanya. Naren, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Ya, Bapak dan Ibu, dari kelima posisi kontrol yang sudah tadi ditayangkan penerapannya, menurut Bapak dan Ibu, mana yang paling ideal kita terapkan? Narik, tapi nanti siswanya tidak narik lagi ya. Gimana Bu? Ya, tadi kan sudah ada 5 kasus narik sudah dipanggil 5 kali. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, mana posisi kontrol yang paling ideal kita terapkan menurut Bapak dan Ibu? Nomor 1. Nomor 5, posisi manajer. Ya, menurut Bu Neni posisi manajer karena di posisi manajer bukan hanya memberikan hukuman, tetapi kan menjadikan peserta didik atau murid itu lebih bertanggung jawab dan mandiri, gitu ya. Nah, kita cek. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengalami adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah dilihat. Ya, jadi betul menurut Bu Neni bahwa posisi kontrol yang paling ideal yang kita terapkan dari kelima posisi itu adalah posisi manajer. Karena dengan posisi manajer itu mendidik murid untuk lebih bertanggung jawab. Ya, bukan hanya dia merasa bersalah, tetapi juga mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Bapak dan Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Tidak. Kalau saya sering mendengarnya segitiga bermuda, segitiga muda, segitiga siku-siku, segitiga biru, apa itu? Apa sih yang dimaksud segitiga restitusi? Jadi restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak hanya mengakui, tetapi juga memperbaikinya, mencari solusinya, kemudian memperbaikinya. Nah, jadi mereka itu nanti yang mengalami permasalahan, ketika dia diajak untuk mencari solusi, kemudian memperbaiki, jadi murid tersebut akan kembali ke kelompoknya menjadi lebih kuat. Kuat di sini adalah karakter yang positif berarti ya, seperti itu. Nah, kemudian dari segitiga restitusi itu sendiri ada 3 langkah yang diterapkan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ada video satu lagi ini Bapak dan Ibu terakhir. Ini bukan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang menerapkan disiplin sekolah, yaitu restitusi. Berbahagialah yang dapat restitusi. Restitusi
Wajib. Ya salah. Ya Allah. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Lagi diem. Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sebuah alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak meninggalkan lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes Pak Reha, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menbentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jaga. Gobok. Suka ibu ngorok. Oh, ada kencang gitu. Tadi kita juga hanya yang kinclong gitu ya. Mana bu di makanan? Yang artis mah. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tenang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menyelidiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Bu, ada yang Pada sisi pertama, variasi tidak tidak melihat video yang semenarik ini. ada apa? Dan coba tujuan dari dan
Ini materi terakhir, penerapan segitiga restitusi. Jadi tadi berangkat dari penerapan budaya positif dulu. Kemudian kita mengetahui motivasi intrinsik, ya, motivasi yang berasal dari dalam. Itu adalah yang paling bagus ya. Kemudian ada lagi tadi hukuman. Kita sudah membedakan hukuman dan konsekuensi. Kemudian kita membuat keyakinan kelas. Nah, tadi dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, ketika murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati, bisa diterapkan segitiga restitusi. Jadi itu ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat bersalah, penguasa. Ya, itu seperti itu ya. Gitu. Jadi segitiga restitusi itu tidak selalu harus ketiga-tiganya kita jalankan. Tergantung, iya. Misalnya satu masalah kita harus melalui tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau permasalahannya itu ringan, tidak perlu ketiga-tiganya kita lakukan. Gitu. Kalau misalkan ketika kelas kotor, keyakinan kelas adalah melaksanakan piket bersama. Berarti ada petugas piket yang tidak melaksanakan piket ya, yang tidak bersih-bersih. Bisa kita lakukan itu, hanya menanyakan keyakinan kelas saja. Gitu. Tapi kalau permasalahannya sudah berat, misalkan memang terbiasa dia tidak suka bersih-bersih, membuang sampah tidak pada tempatnya, gitu ya, atau dengan sikap joroknya itu malah mengganggu teman yang lain, itu bisa menerapkan ketiga tahapan itu, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, itulah mengenai budaya positif. Silakan Bapak dan Ibu, ya, sekarang adalah yang ketiga, sesi yang terakhir, memberikan umpan balik. Ya, barangkali Bapak dan Ibu ingin berbagi pengalaman, posisi mana, posisi kontrol mana yang pernah Bapak dan Ibu lakukan. Lalu setelah tadi memperhatikan penjelasan mulai budaya positif, lalu bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Iya, barangkali siapa yang mau memberikan umpan balik? Bapak mau? Nanti. Silakan Bapak dan Ibu, mau nanya? Silakan. Ini mau dari aktif. Yang lain harus ikut. Oh, harus ditulis apa berbicara? Ngomong ditulis. Ditulis dulu nanti kan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari pemaparan Ibu penggerak mengenai budaya positif, banyak yang saya lakukan, ada yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai gitu. Banyak ya, belak-belakan ya. Karena memang dulu juga saya di kesiswaan ya. Di kesiswaan banyak sekali tindakan-tindakan saya yang tidak sesuai. Bisa saja mungkin membuat anak sakit hati. Dulu ada banyak yang anak sakit hati terhadap saya. Kemudian ada juga tindakan-tindakan saya yang membuat anak menjadi bisa lebih baik lagi dan menghargai dirinya bahwa itu adalah betul-betul kesalahan yang dilakukannya dan merasa tanggung jawab karena dengan sikap saya juga dan tindakan yang saya lakukan. Tapi yang banyaknya ini yang seringnya kemarin waktu ini baru masih hangat ya, masih ingat tidak Ibu Ugi yang membuat video, ngirim video di Spendika yang anak-anak lagi bermain bola. Nah, yang itu kan sedang KBM. Nah, itu saya kan sedang di kelas 8. Ya di kelas 8. Saya lagi sibuk dulu di perpus. Nah, lagi sibuk di perpus, ternyata wah ini Ibu Ugi nge-share seperti ini. Pada itu saya sedang di kelas. Saya langsung ngicik saya ke kelas. Langsung anak-anak pada masuk ya. Kemudian saya, ya Allah, kalau jadi curhat ya. Jadi dongeng nggak apa-apa ya. Ya Allah, kalau tidak kasihan sama ibu, nih ini tuh
suka ada yang ngasih tahu nanti ke pihak sekolah nih, guru nanti ada yang menyampaikan ke pihak sekolah kalau jam pelajaran sekarang jam ke-6 ada yang main bola. Kebetulan jam ke-6 ibu di kelas 8A. Nah, nanti ibu ditanya sama kepala sekolah, kamu tidak kasihan ya sama ibu? Jadi ngomong anak bersalah. Itu memang bisa dilakukan, ya sering dilakukan meskipun saya tadi kan setuju yang kelima karena kan baru tahu ya ada yang manajer itu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk saya karena kalau sebagai wali kelas sudah sering saya melakukan seperti itu. Jadi yang anak merasa bersalah itu nanti ibu sebagai wali kelas itu nanti dianggap tidak becus, itu sering sekali dilakukan. Nah itu pengalaman yang sering dilakukan dan itu memang tidak kurang tepat, mungkin ya kurang tepat dilakukan setelah mengikuti kegiatan ibu penggerak dengan budaya positifnya, insya Allah jadi gamblang. Ya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti Ibu Neni itu menerapkan pembuat bersalah berarti ya posisi kontrolnya. Nah setelah memahami materi hari ini yang akan menerapkan posisi manajer ya. Nah ada yang mau ini memberikan umpan balik nih? Pak Dian, Pak Eka, Bu Ugi, Bu Eka, Bu C, Bu Elsa. Ibu-ibu udah diwakili sama Bu Deni. Ya, kan masing-masing pasti beda penerapan posisi kontrolnya. Belum tentu sama dengan Bu Neni. Mungkin ada yang memposisikan sebagai teman, sebagai atau pemberi hukuman, mungkin ada, atau posisi manajer. Bapak-bapak coba. Iya. Bapak-bapak katanya ini bapak-bapak. Pak Eka, Pak Eka ini kesiswaan. Bagaimana? Bagaimana nih Pak Eka? Kontrol dimana-mana sudah semua rasanya. Udah semua. Iya Bu, udah semua rasanya. Udah semua. Karena Pak Eka itu situasi dan kondisi. karena Pak Eka itu kesiswaan ya, jadi sudah Kalau jadi penghukum itu kalau lagi haram gitu ya. lagi alam. Terima kasih Bapak. Sudah semua Bu, saya mau. Iya. Sebagai teman sudah. Tapi kalau misalkan tadi yang paling baik mungkin yang terakhir. Menurut Pak Eka. Ya insya Allah nanti diterapkan. Iya. Jadi menurut Pak Eka sudah semuanya dilakukan. Teman juga karena Pak Eka sudah sering berhubungan dengan siswa ya, dengan permasalahan siswa ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu atas umpan baliknya. Terima kasih Bu Neni yang sudah menceritakan kontrol yang pernah diterapkan sama Bu Neni. Dan terima kasih juga Pak Eka sebagai wakasek kesiswaan yang sudah sering berhubungan dengan permasalahan siswa. Katanya sudah semua dilakukan, baik sebagai penghukum katanya karena aral katanya, kemudian teman, kemudian ada pembuat bersalah juga sudah pernah dilakukan. Nah, yang paling ideal menurut Pak Eka adalah posisi manajer. Alhamdulillah kita sudah selesai materi terakhir, umpan balik juga sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini meluangkan waktunya. Bahkan sekarang jam 2:30 ya Bapak dan Ibu. Luar biasa, yang tadinya mau 60 menit ternyata kebablasan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung kegiatan saya hari ini.